Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series The Chestnut Man Hide and Seek tahun 2026. Ini adalah season kedua dari series The Chestnut Man, tapi kamu nggak perlu nonton season pertamanya karena gak nyambung. Sebagai gambaran, series ini menjelaskan tentang beberapa orang yang memiliki stalker yang berujung pembunuhan. Di setiap kasusnya akan ada ajakan untuk bermain petak umpet. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di tahun 1992 di Denmark. Kita akan melihat sebuah bis sekolah anak SD. Saat ini ada sekelompok anak SD yang akan menjelajahi hutan untuk mempelajari alam. Saat mereka sedang menjelajah, mereka menemukan ada telur burung yang jatuh dari sarangnya. Jika diperhatikan, di sarangnya akan terlihat ada satu anak burung yang baru menetas. Itu bukan burung biasa, melainkan burung kukuk. Burung kukuk sering menaruh telurnya di sarang burung lain. Setelah menetas, anak burung kukuk akan menjatuhkan telur lain agar ia bisa menjadi anak satu-satunya. Guru menjelaskan kalau burung kukuk tidak kejam karena begitulah alam bekerja. Kemudian mereka bermain petak umpet. Seperti biasa, ada orang yang bersembunyi dan juga ada orang yang mencari. Found you! Namun saat mencari di hutan, ia menemukan mayat seorang anak yang disimpan di atas sarang burung besar. Maju 33 tahun kemudian ke masa sekarang, di sebuah bis kita akan melihat seorang perempuan bernama Zara. Zara terlihat sangat gelisah. Ia menerima sebuah video berisi rekaman saat ini ia berada di dalam bis. Ternyata alasan Zara gelisah karena belakangan ini ia mengalami stalking ekstrim. Zara tahu kalau stalkernya berada di dalam bis yang sama dengannya, namun ia tak bisa menemukan siapapun yang mencurigakan. Zara menerima pesan hitungan mundur seperti saat bermain petak umpet. Sampai Zara keluar dari bis, ia masih tidak tahu siapa stalkernya. Kemudian ia lanjut berjalan kaki untuk sampai ke rumahnya. Zara tinggal sendirian dan hal ini membuatnya semakin gelisah. Seberapa keras Zara mencoba tidur, namun ia tak bisa tidur. Ia kembali menerima video dari stalkernya yang menunjukkan Zara yang masuk ke rumah. Ini membuat Zara semakin gelisah karena artinya stalkernya tahu rumahnya. Zara mendengar suara di luar rumahnya sehingga ia memeriksa. Namun ini adalah jebakan karena stalkernya menyerang Zara dari belakang dengan taser. Di tempat lain kita akan melihat seorang detektif yang bekerja untuk Europol bernama Mark Hess. Saat ini ia sedang di perjalanan ke Copenhagen. Alasan Hess kembali ke Copenhagen adalah untuk mengunjungi kakaknya yang sakit. Awalnya Hess pikir kakaknya hanya sakit biasa, namun ternyata ia jatuh dan kepalanya terbentur dan saat ini sedang dioperasi. Sementara itu di tempat lain kita akan melihat seorang detektif bernama Naya. Naya memiliki anak perempuan bernama Lee. Naya adalah seorang single mother. Saat ini Lee sedang memeriksa aplikasi dan mengetahui kalau Hess sedang ada di Copenhagen. Naya dan Hess pernah berkencan 2 tahun yang lalu sebelum akhirnya hubungan mereka berakhir. Keesokan harinya, Naya pergi ke rumah Zara. Rekan detektif Naya yang bernama Sandra sudah datang lebih awal. Sandra menjelaskan kalau Zara adalah janda dan baru menghilang selama 12 jam. Alasan kenapa kasus ini langsung ditangani detektif karena Zara memiliki stalker. Yang melapor adalah mantan suami Zara. Jam 9 malam ia kesini untuk mengantarkan anak mereka, namun Zara tidak ada di rumah. Why the hell are we here? Naya pikir Zara adalah wanita dewasa sehingga ia yang baru hilang selama 12 jam bukanlah masalah besar. Namun karena sudah terlanjur di sini, Naya memeriksa rumah Zara. Naya bertemu dengan anak Zara. Ia berkata kalau ibunya tak akan pergi tanpa memberitahunya. Naya menenangkannya kalau semua ini hanyalah salah paham. Anak Zara khawatir bagaimana jika seseorang datang sebelum polisi ke sini. Because the kitchen has been cleaned. Mom never does that. Alasan anak Zara berpikiran demikian karena Zara tak pernah membersihkan dapur karena itu adalah tugas anak Zara. Kemudian Naya melihat dapur yang sudah bersih namun dia tak menemukan petunjuk apapun di sini. Di tempat lain kita akan melihat seorang wanita bernama Mary. Saat ini Mary mengunjungi komunitas suportif karena Mary baru mengalami hal menyedihkan. Di komunitas ini Mary memiliki sahabat bernama Signe. Mary kehilangan anaknya 2 tahun yang lalu. Sementara Signe kehilangan suami dan anaknya karena kecelakaan.
Bedanya, anak Mary dibunuh dan walau 2 tahun sudah berlalu, namun pelakunya masih belum ditemukan. Di saat yang sama, Mary ditelepon diberitahu kalau upayanya untuk membuka kembali kasus anaknya gagal. Pelakunya belum ditemukan, namun kepolisian tidak memiliki petunjuk apapun. Sine sahabat Mary hanya bisa menenangkannya. Sementara itu, Naya dan Sandra memeriksa pesan Zara dari operator. Mereka menemukan kalau Zara dikirimi banyak video oleh stalkernya yang membuatnya gelisah. Bahkan Zara sudah mengganti nomornya sebanyak 9 kali, namun stalkernya selalu bisa menemukannya. Counting to 1, counting to 2, tired of playing I'll find you. Selain itu, mereka juga menemukan pesan hitungan yang biasa dinyanyikan saat bermain petak umpet. Zara tidak membalasnya, namun stalker ini terus menghitung mundur sampai akhirnya Zara menghilang. Tim cyber kepolisian belum bisa melacak nomor yang digunakan stalker ini. Sandra memeriksa beberapa email dan menemukan ke server Eropa Timur. Namun yang mengejutkannya ternyata IP address-nya yang ternyata berhubungan dengan kasus remaja hilang bernama Emma. Dan Emma adalah anak Mary yang dibunuh 2 tahun yang lalu. Naya menghubungi atasannya atas temuan Sandra ini. Ternyata Emma juga mengalami kasus stalker yang sama sebelum dibunuh. Naya khawatir kalau stalker Emma dan Zara adalah orang yang sama. Kasus Emma dibantu oleh Europol dan orang yang menanganinya adalah Hes. Naya diminta untuk bekerja sama dengan mantannya. Sandra menelpon Hes namun ia tak mengangkatnya. Semua orang tahu kalau Naya dan Hes pernah berkencan namun hubungan mereka rumit. Ternyata 2 tahun yang lalu Naya dan Hes berkencan selama 6 bulan. Namun tiba-tiba Hes pergi begitu saja karena pekerjaannya sebagai Europol. Naya tidak tahu kenapa, namun yang pasti Lee sangat sedih karena Lee dekat dengan Hes. Kemudian Naya dan Sandra ke kantor polisi. Kasus Emma sangat besar, bahkan dibentuk tim khusus dan pemimpin tim ini bernama Ezra. Naya memberitahu Ezra kalau ada kemungkinan stalker Zara dan Emma adalah orang yang sama. Ezra memberitahu kalau Hes ada di Copenhagen dan akan kesini sebentar lagi dan hal ini membuat Naya terkejut. Waktu berlalu saat Naya menelepon Lee, ia melihat Hes yang baru sampai. Kemudian Naya memberitahu Ersa progres kasus Zara. Masalah utama di kasus Zara adalah Zara baru menghilang selama 12 jam sehingga terlalu cepat untuk berasumsi ia diculik. Namun melihat Zara adalah korban stalking, Naya tidak ingin menunggu hingga terlambat. Di kasus Emma, stalkernya tidak mengirim hitungan mundur seperti petak umpet. Apalagi latar belakang Emma dan Zara jauh berbeda dan kasus mereka juga berjarak 2 tahun lamanya. Alasan Hes dibutuhkan karena email yang diterima Zara berasal dari server Eropa Timur. Naya ingin kasus Emma kembali dibuka. Namun Ezra menolaknya karena syarat utamanya adalah harus ditemukan mayat dulu sebelum tim khusus bisa diturunkan. Sebagai gantinya, Ezra akan mengirim tim forensik untuk memeriksa rumah Zara. Setelah pertemuan berakhir, Hes menyapa Naya karena mereka sudah lama tak bertemu. Karena hubungan mereka berakhir dengan buruk, hubungan sekarang mereka menjadi canggung. Namun karena itu sudah terjadi 2 tahun yang lalu, Naya tak marah lagi. Waktu berlalu selama Hes di sini, ia akan menginap di hotel. Tak lama kemudian, Lee menemuinya karena bisa melacaknya. Karena Lee tidak memiliki ayah, ia sudah menganggap Hes sebagai figur ayah baginya saat Hes dan Naya berhubungan. Kemudian Lee dan Hes berbicara karena mereka sudah 2 tahun tak bicara. Lee memberi Hes hadiah sebuah mug yang ia buat sendiri. Lee membuatnya 2 tahun yang lalu namun baru bisa memberikannya sekarang. Hes yang menghilang tiba-tiba lebih menyakiti Lee daripada Naya. Hes menjelaskan kalau ia pergi bukan karena Lee. Lee kecewa karena ia juga sering mengirimi Hes pesan namun ia tak pernah membalasnya. Di tempat lain, Naya kembali ke rumah Zara. Ia melihat kalau tim forensik sedang beres-beres untuk menghentikan pemeriksaan. Ternyata Zara menghubungi mereka dan berkata kalau saat ini sedang di perjalanan ke Paris. Tak ada yang berbicara langsung dengan Zara, namun dari kartu kredit Zara terlihat kalau ia memang memesan tiket ke Paris. Namun ternyata semua itu palsu. Zara sedang diikat dan mulutnya ditutup. Saat ini Zara berada di rumah di depan rumahnya sehingga ia bisa melihat Naya dan yang lainnya yang bersiap pulang. Ia mencoba berteriak namun karena mulutnya ditutup tentu suaranya tak terdengar. Sementara itu, Hes belum diberitahu sehingga ia memeriksa kembali kasus Emma. Hes menelpon Sandra memberitahu kalau ia butuh file kasus Emma. Namun Sandra memberitahu kalau kasus Zara ditutup. Awalnya Hes akan menyerah. Namun dari papan ia melihat kalau ternyata Emma juga menerima pesan hitungan mundur petak umpet.
Selama ini kepolisian sulit menghubungkan kasus Zara dan Emma yang memiliki latar belakang berbeda. Namun saat memeriksa daftar pesannya, ternyata Emma menerima pesan yang sama seperti yang diterima Zara. Di tempat lain, Naya akan pergi berkemah dengan Lee. Ini adalah perkemahan ayah dan anak. Namun karena Lee tidak memiliki ayah, Naya yang akan menggantikannya. Namun saat berada di dalam bis, Hes menemui Naya. Hes mencoba menghubungi Naya namun tak terhubung. Hes memberitahu kalau Emma juga menerima pesan hitungan mundur petak umpet seperti Zara. Hal ini menguatkan dugaan kalau pelakunya adalah orang yang sama. Karena ini adalah perkembangan yang penting, Naya terpaksa harus batal pergi kemah bersama Lee. Kemudian Hes dan Naya kembali ke rumah Zara. Naya mengkonfirmasi dari bandara kalau Zara tidak menaiki pesawat walau membeli tiket. Hes sadar kalau ini adalah ulah pelaku untuk memberi waktu. Mantan suami Zara menerima pesan seolah itu dari Zara beberapa jam setelah tim forensik memeriksa rumah Zara. Mendengar ini, Hes pikir kalau stalker ini mengawasi rumah ini. Rumah tepat di depan rumah Zara adalah rumah warisan yang sedang direnovasi. Hes curiga sehingga memeriksanya dan pintunya tak dikunci. Mereka sangat waspada namun mereka terlambat. Mereka melihat kursi selama ini Zara diikat dan dipaksa melihat rumahnya. Di kursi juga ada darah yang kemungkinannya adalah darah Zara. Di saat yang sama, Naya ditelepon kalau mayat Zara ditemukan. Di malam hari, tim forensik memeriksa tempat Zara ditemukan. Ternyata Zara ditemukan berbaring di atas ranting yang disusun seperti sarang burung. Sama seperti korban yang ditemukan 30 tahun lalu di awal series. Waktu berlalu di tempat lain, kita akan melihat seorang pria bernama Andreas. Andreas tinggal bersama istrinya dan memiliki 2 anak kembar. Ia menerima pesan video menunjukkannya yang sedang menggendong anaknya. Andreas juga mengalami kasus stalking seperti Emma dan Zara. Andreas menjadi satu-satunya pria dari kasus ini. Andreas pikir kalau yang menguntitnya adalah mantan istrinya namun ia tak bisa menemukan siapapun. Andreas menerima pesan hitungan mundur petak umpet sehingga stalker ini adalah orang yang sama dengan stalker Emma dan Zara. Keesokan harinya di tempat lain, Hes menemui Naya bertanya bagaimana progres penyelidikan. Hes bukanlah bagian dari tim penyelidikan sehingga tidak dilibatkan. Di tim khusus ini akan dipimpin oleh Naya dan seorang detektif muda. Hes berkata kalau ia akan cukup lama di Copenhagen sehingga jika Naya butuh bantuan ia bisa memintanya. Namun karena hubungan mereka yang rumit, Naya memilih untuk menolaknya. Kemudian Naya ke kantor polisi untuk mencari hubungan kasus Emma dan Zara. Hasil pemeriksaan forensik adalah tidak ditemukan DNA selain DNA Zara di tubuhnya. Tanda perlawanan terlihat ada di dapur dan itulah alasan kenapa dapur ditemukan rapih untuk menghilangkan jejak pelaku. Setelah bekerja di sini, Naya sadar kalau rekannya tidak kompeten sebagai pemimpin. There's no way I can work with Skovia. We need to find someone more experienced. Naya menemui Ezra memberitahu kalau ia butuh tim yang lebih berpengalaman. Naya menyarankan Hes untuk dimasukkan ke dalam tim karena ia adalah orang yang kompeten. Apalagi Hes sendiri yang mengusulkannya. Di tempat lain, Signe mengunjungi rumah Mary, ibu Emma seperti biasa. Mereka menjadi sahabat setelah bertemu di pertemuan emosional support. Saat ini, Mary sedang kesulitan secara finansial apalagi ia memiliki hutang bank. Ia terpaksa harus menjual rumah ini. Dan agar bisa menjualnya dengan harga mahal, ia harus merenovasinya atau setidaknya mengecat ulang. Hal ini artinya Mary harus mengosongkan kamar Emma. Di saat yang sama, mereka melihat berita di TV yang menjelaskan kalau ada kemungkinan pelaku pembunuhan Zara sama dengan pembunuhan Emma. Signe mengingatkan kalau belum ada konfirmasi resmi dari polisi sehingga Mary jangan terlalu banyak berharap. Di tempat lain, Andreas bekerja seperti biasa. Ia sadar kalau rekan-rekannya melihatnya dengan tatapan aneh. Tak lama kemudian dia dipanggil atasannya. Ternyata semua rekan kerja Andreas dikirim email berisi gambar Andreas yang diedit. Bosnya tahu kalau ini adalah ulah stalker Andreas. Andreas sudah melapor pada polisi berkali-kali namun hanya karena ia seorang pria, polisi tidak menanggapinya dengan serius. Saat keluar dari ruangan, Andreas menerima pesan video dari stalkernya. Video kali ini menunjukkan stalker yang mengikuti istri Andreas saat ia bekerja. Mengetahui kalau istri dan anaknya dalam bahaya membuatnya tidak bisa tenang. Andreas meminta istrinya untuk membawa anak mereka pergi ke pondok mertua Andreas. Sementara itu, Naya memeriksa hasil autopsi Zara. Zara diculik setelah ditaser lalu disekap. Namun yang membunuh Zara adalah pukulan di kepala mungkin oleh palu atau kapak. Di saat yang sama, Hes datang untuk bergabung dengan tim.
Sandra memberitahu Hess kalau mantan suami dan kekasih Zara memiliki alibi sehingga mereka dipastikan bukan pelakunya. Mereka memiliki teori yang sama dengan pelaku. Kejahatan didorong atas dasar kecemburuan, kebencian, dan pelecehan terhadap wanita. Hal ini membuat biasanya korban dan pelaku saling mengenal. Penguntitan dilakukan dalam 2 fase. Pertama adalah pengawasan ketat melalui foto dan video. Setelah itu, hitungan mundur dan saat hitungan berakhir, pelaku menculik lalu membunuh korban. Hess menyimpulkan kalau baik Emma dan Zara sama-sama memiliki stalker, namun pembunuhan mereka berbeda. Pembunuhan Zara terlihat sangat tenang dan penuh perhitungan. Sementara di kasus Emma, pelaku seperti bertindak dengan amarah karena pembunuhannya lebih brutal. Emma dan Zara memiliki latar belakang berbeda. Satu-satunya kesamaan mereka adalah mereka menerima pesan hitungan mundur petak umpet. Hess ingin mereka memeriksa semua laporan penguntitan dari kasus Emma hingga sekarang di Copenhagen. Kemudian Hess dan Naya menemui Mary. Ia ditunjukkan beberapa foto, namun yang pernah Mary lihat hanyalah Zara dan itu pun di TV. Tujuan ini adalah untuk mencari garis yang menghubungkan kasus Emma dan Zara. Untuk sekarang, Hess belum bisa memberitahu kalau pelakunya sama. Mary memberitahu kalau ternyata ia yang melapor polisi tentang kasus penguntitan Emma sementara Emma mengabaikannya. Awalnya Mary pikir yang melakukannya adalah Omar, mantan Emma, namun tidak ada buktinya. Setelah putus dengan Omar, Emma tidak pacaran dengan siapapun. Di saat yang sama, anak Mary lain yang bernama Thor baru akan pergi sekolah. Terlihat kalau Thor sedang gelisah karena sesuatu. Tak lama kemudian, saat keluar dari rumah Mary, Hess dihubungi Sandra. Sandra menemukan ada laporan stalking beberapa kali dari seorang pria. Dan tentunya ini adalah laporan dari kasus Andreas. Di tempat lain, Andreas sudah sampai di kabin milik mertuanya. Andreas khawatir sehingga ia ingin mereka berlindung di sini. Andreas meminta istrinya membawa anaknya ke sini dan sambil menunggu ia akan menyiapkan tempat ini. Sementara itu di sekolah, Thor terlihat lebih suka menyendiri. Ia tak betah di sekolah sehingga ia pergi. Ia melihat ada teman Emma yang memberi pengingat di foto Emma. Sebagai adik Emma, tentu Thor masih merasa sedih walau 2 tahun sudah berlalu. Kemudian Thor pergi menemui ayah kandungnya. Ia dan Mary sudah bercerai cukup lama. Kemudian Thor dan ayahnya pergi ke pertandingan bola anak terkecil Mary. Walau Mary dan suaminya telah bercerai namun hubungan mereka masih baik. Thor pergi untuk membeli makanan. Mantan suami Mary bercerita kalau Thor kesal karena kasus Emma masih dibicarakan padahal 2 tahun sudah berlalu. Tak lama kemudian Thor kembali membawa banyak hotdog. Ternyata orang yang menjaga stand adalah Omar, mantan Emma. Mary sudah lama tak bertemu Omar sehingga menemuinya. Did she find someone new after you? Why don't you ask her friends? Mary bertanya apa Emma mengencani seseorang setelah putus darinya. Omar pikir mungkin memang iya. Ia sudah memberitahu polisi 2 tahun yang lalu namun polisi tak melakukan apapun. Omar tidak tahu siapa pria itu namun ia pikir ia adalah suami orang. Mary terkejut karena ia tak pernah mengetahuinya. Kemudian Mary pulang lalu memeriksa laptop Emma. Ia mencari tahu apa benar Emma menjalin hubungan dengan pria yang sudah menikah. Namun ia tak menemukan apapun yang berarti. Kembali ke tempat Hess. Hess ke tempat kerja Andreas namun tentunya saat ini Andreas sedang tidak ada di kantor. Naya bisa menelepon istri Andreas dan memberitahu alamat kabin orang tuanya. Hess juga melihat Andreas menerima pesan hitungan mundur petak umpet. Sementara itu di kabin, Andreas sedang menyiapkan kayu bakar sebelum istrinya datang. Ia menerima pesan video dari stalkernya yang sudah menemukan tempat ini. Andreas muak sehingga ia keluar untuk mencari stalker ini namun ia tak menemukan siapapun. Saat kembali ke kabin, ia melihat kayu bakar yang ia bawa sudah dibakar. Andreas menjadi sangat waspada lalu ia kembali ke mobilnya. Namun ternyata stalkernya sudah menunggu sehingga ia bisa mentesernya hingga tak sadarkan diri. Waktu berlalu, Hess dan Naya datang dan mobil Andreas sudah tidak ada. Mereka melihat ada asap dari dalam kabin. Melihat kabin berantakan, mereka menjadi waspada namun tidak bisa menemukan Andreas. Hess tahu kalau Andreas sudah diculik sehingga dengan cepat membentuk tim untuk mencari Andreas. Kemudian Hess menemui istri Andreas. Ponsel Andreas terakhir terlacak di kabin. Istri Andreas tidak tahu di mana mungkin sekarang ia berada. Namun baik Andreas atau istrinya pikir orang yang menguntit Andreas adalah mantan istrinya. Kemudian mereka menemui wanita bernama Sophie yang merupakan mantan istri Andreas. Sophie menjelaskan kalau ia dan Andreas sudah lama tak berbicara setelah perceraian mereka. Sophie menggambarkan Andreas sebagai pria yang sering bermain wanita.
Alasan mereka bercerai juga karena Andreas berselingkuh. Sophie tidak tahu siapa yang menguntit Andreas. Awalnya Andreas pikir yang menguntitnya adalah Sophie, namun Sophie membantahnya. Untuk mencari petunjuk, Hess memeriksa kamar anak Sophie. Namun ternyata di sisi lain bangunan, Andreas masih hidup dan sedang disekap seperti Zara. Ia dipaksa melihat rumah keluarga Sophie. Andreas mencoba berteriak namun mulutnya ditutup. Kembali ke tempat Hess. Hess memeriksa bangunan di seberang dan menyadari ada Andreas di sana. Dengan cepat Hess memberitahu Naya untuk memeriksa secepatnya. Namun mereka terlambat. Si stalker tahu kalau ia ketahuan sehingga membunuh Andreas secepatnya. Saat Hess menemukan Andreas, ia sudah kehilangan banyak darah. Sementara Naya mencari si stalker namun tidak bisa menemukannya. Kondisi Andreas sangat buruk sehingga ia tak terselamatkan. Waktu berlalu, di malam hari, Hess pergi ke rumah sakit untuk menemani kakaknya. Sementara Naya sedang sendirian di rumah. Naya menerima pesan dari orang yang tak ia kenal. Pesan itu adalah video saat Naya mencari stalker yang membunuh Andreas. Naya memberitahu Hess kalau ia baru menerima pesan dari stalker. Mendengar ini, Hess akan pergi ke rumah Naya untuk berjaga. Keesokan harinya, Lim merekam Hess yang tidur di sofa. Walau menerima pesan dari stalker, sebenarnya Naya tak begitu khawatir, namun Hess tidak ingin mengambil kesempatan. Ancaman pada pihak polisi adalah pelanggaran berat, namun Naya tak khawatir. Kemudian mereka ke kantor polisi. Awalnya mereka menganggap kalau ini adalah kekerasan pada wanita, namun ternyata bukan itu. Mereka yakin kalau pelaku ini sama dengan pembunuh Zara. Persamaan antara Zara dan Andreas adalah sama-sama berselingkuh dan meninggalkan keluarga mereka. Namun tentunya ini tidak cocok pada kasus Emma. That Emma Holst was the perpetrator's first kill. Hess pikir kalau Emma adalah korban pertama dan ini adalah masalah personal. Karena pembunuhan Zara dan Andreas dilakukan dengan efisien. Namun Emma ditemukan dengan luka 23 tusukan dan memar di sekujur tubuhnya. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah apa yang menghubungkan Emma, Zara, dan Andreas. Sandra memberi lagi ada 3 kasus laporan stalker yang mungkin berhubungan. Dari ketiga itu ada laporan wanita bernama Dite yang sulit ditemukan. Dite juga berselingkuh dan juga bercerai. Ia pernah melapor kalau mantan suaminya melakukan KDRT. Ada insiden penyerangan saat Dite mencari bantuan di lembaga bantuan hukum. Agensi bantuan hukum adalah tempat yang didatangi Andreas dan Zara saat mereka bercerai. Bisa jadi pelaku bertemu korbannya di sana. Sementara itu di tempat Mary, Signe mengunjunginya karena Mary tidak datang ke komunitas support. Semalaman Mary mencari informasi apakah Emma memiliki kekasih setelah putus dari Omar, namun Mary tak menemukan apapun. Kemudian Signe membantu Mary membersihkan kamar Emma. Di tempat lain, Hess dan Naya pergi ke lembaga bantuan hukum yang para korban datangi. Mereka menemui wakil direktur. Ia menjelaskan kalau ia menengahi kasus perceraian Andreas dan Sophie. Lembaga ini juga yang membantu proses penceraian Zara, namun ia tak merasa ada yang aneh. Walau Zara dan Andreas menggunakan jasa lembaga, namun mereka belum tentu pernah bertemu di sini karena waktu perceraian mereka berbeda. Orang terakhir yang Hess tanyakan adalah kasus Dite. Ternyata proses perceraian Dite masih berjalan karena ada perebutan hak asuh. Kemudian Hess diarahkan pada pengacara yang memegang kasus Dite. Hess sudah menghubungi Dite berkali-kali namun tak dijawab. Pengacara tidak memiliki alamat Dite sekarang. Namun dia memiliki alamat lamanya, namun sekarang yang tinggal di sana adalah mantan suami Dite. Kemudian mereka pergi ke alamat itu. Di sana mereka bertemu pria bernama Peter yang merupakan mantan suami Dite. And when did you last see Dita? Hess kesini untuk bertanya apa Peter tahu di mana Dite tinggal, namun Peter juga tidak tahu. Peter menjelaskan kalau ia mengkhawatirkan Dite karena ia menuduhnya menguntitnya padahal ia membantahnya. Hess meragukan Peter karena Peter memiliki histori KDRT. Peter menjawab kalau ia sulit menahan emosi saat itu karena ia menemukan Dite berselingkuh. Sekarang Peter sudah menerima kalau Dite ingin bercerai. Kemudian mereka kembali ke kantor polisi. Prioritas utama mereka sekarang adalah mencari di mana Dite. Setelah menanyai keluarga dan teman Dite, mereka menemukan kalau Dite tinggal di rumah temannya. Di saat yang sama, pria tua bernama Axel memberi Naya sebuah berkas. Axel adalah polisi dan juga sudah menjadi sosok ayah bagi Naya. Axel adalah orang yang menangani kasus 30 tahun yang lalu di awal film. Karena sama-sama menggunakan petak umpet, Axel pikir mungkin ada hubungannya. Kemudian Hess dan Naya pergi ke tempat Dite. Namun tanpa mereka sadari, Peter juga mengikuti mereka. Saat ini Dite sedang bersama anak-anaknya dan berencana pergi.
Ternyata Dite memang sedang dikuntit dan diberi hitungan mundur petak umpet. Sebelum Dite akan pergi, Hes menemuinya. Dite menjelaskan kalau suaminya adalah orang yang kasar sehingga ia muak dan kabur dari rumah. Namun setelah bercerai, ia mulai dikuntit seseorang bahkan hingga harus mengganti nomor beberapa kali. Dite memberitahu kalau ada hitungan mundur seolah ini adalah permainan. The worst part is that counting rhyme, as if it's all a game. Mendengar ini, Hes pikir kalau pelakunya adalah orang yang sama seperti yang ia buru. Hes memberitahu kalau yang menguntit Dite bukan Peter, namun ia yakin kalau itu adalah Peter. Naya menunjukkan foto Zara dan Andreas. Mereka sama-sama berselingkuh dan meninggalkan keluarga mereka. Mereka sama-sama dikuntit lalu dibunuh. Naya pikir inilah yang saat ini sedang terjadi pada Dite. Hes bertanya apa Dite mulai dikuntit sesudah ia pergi ke lembaga bantuan hukum dan Dite mengiyakannya. Berdasarkan informasi, sejauh ini Dite memanglah menjadi target selanjutnya. Namun stalker ini kehilangan jejak Dite yang bersembunyi dengan baik. Kemudian Hes dan Naya kembali ke rumah Peter. Peter tak menjawab sehingga mereka masuk tanpa diundang, namun walau begitu mereka tidak bisa menemukan Peter. Naya mengakses komputer Peter. Di saat yang sama, Hes menerima telepon dari rumah sakit. Ia diberitahu kalau kakaknya sudah siuman dari koma dan bisa ditemui. Hes tidak ingin meninggalkan Naya, namun Naya pikir sebaiknya Hes mengunjungi kakaknya karena ia adalah satu-satunya keluarganya. Kemudian Naya melanjutkan memeriksa komputer Peter. Ia menemukan banyak foto Dite sehingga Peter terlihat memang seorang stalker. Bahkan Peter juga banyak mengedit foto Dite menjadi menyeramkan. Sementara itu, Peter terus mengikuti Dite hingga ke lembaga bantuan hukum. Ia menelepon pengacaranya karena tidak suka Dite melakukan pertemuan tanpanya. Pengacaranya berkata kalau Peter pernah memukul anaknya dan hal ini bisa membuatnya kehilangan hak asuhnya. Peter memasuki bangunan lembaga bantuan hukum. Resepsionis berkata kalau saat ini Dite sedang melakukan rapat dan orang tanpa janji tidak boleh ikut. Peter menjawab kalau ia hanya butuh waktu sebentar, namun resepsionis masih menolaknya. Peter marah, kemudian ia kembali ke mobilnya untuk mengambil sesuatu. Dan ternyata itu adalah sebuah senapan. Tanpa basa-basi, ia langsung membunuh resepsionis. Ia memeriksa semua ruangan untuk mencari Dite. Alarm berbunyi namun ia tak takut. Bahkan Peter membunuh seorang polisi yang bertugas. Di saat yang sama, ternyata Naya juga sedang di depan lembaga bantuan hukum. Melihat orang-orang berlarian keluar membuat Naya memilih untuk memasuki bangunan. Sementara di dalam, Peter berhasil menemukan Dite. Peter tidak ingin membunuh Dite karena yang ia inginkan adalah agar Dite ikut dengannya. Sementara itu, Naya dengan waspada memeriksa bangunan. Ia melihat beberapa mayat yang dibunuh Peter. Naya menemukan Peter, namun Peter menggunakan Dite sebagai sandera. Naya tak bisa memaksa Peter melepaskan Dite sehingga Naya melepaskan pistolnya. Dite mencoba melarikan diri, namun Peter menembak Naya. Dite kembali ditangkap Peter dan Naya mencoba mengejarnya. Namun ternyata tembakan Peter sebelumnya tidak mengenai rompi anti pelurunya dan langsung mengenai perut bagian bawahnya. Naya kehabisan cukup banyak darah dan tak bisa terselamatkan. Waktu berlalu, Hes datang ke TKP. Melihat mayat Naya membuat Hes sangat terpukul. Ia juga merasa bersalah karena Naya sendirian karena ia pergi ke rumah sakit. Kini fokus kepolisian adalah untuk memburu Peter. Hes tak ingin hanya tinggal diam sehingga ia juga ingin mencari Peter ke tempat terakhir ia terlihat. Kepolisian menemukan mobil Peter, namun Peter dan Dite tidak ditemukan. Hes meminta Sandra untuk bertanya pada perempuan bernama Lena. Lena adalah selingkuhan Dite. Lena tidak tahu kemana kemungkinan Peter membawa Dite. Seorang pria datang memberitahu kalau ternyata Peter menggunakan taksi pergi ke penginapan di Praesto. Mendengar ini, Lena ingat kalau Peter dan Dite melakukan resepsi pernikahan di sana. Sementara itu, sesuai dugaan Lena, saat ini Peter menyandera Dite di sebuah restoran di penginapan yang tutup. Don't you understand what I'm saying? It's over. Peter marah karena selain Dite berselingkuh, ia berselingkuh dengan seorang wanita. Dite berkata kalau hubungannya dengan Lena adalah kesalahan. Dite menjawab kalau mereka masih memiliki kesempatan untuk hidup bersama. Mereka bisa pergi ke luar negeri dan mulai hidup bersama di sana. Peter dasarnya masih mencintai Dite sehingga ia luluh. Dite berkata kalau ia akan membuat kopi sehingga ia pergi ke dapur. Peter terus mengawasinya sehingga Dite tidak bisa melakukan apapun. Namun ia membawa sebuah palu setidaknya untuk jaga-jaga. Di saat yang sama, listrik mati sehingga keadaan menjadi gelap. Dite ingin keluar namun pintunya dikunci. I don't want
Dari kejauhan, Dite mendengar suara hitungan mundur pentak umpet. Dite tidak bisa kabur sehingga ia memeriksa sumber suara itu. Ternyata suara itu berasal dari rekaman sebuah ponsel. Waktu berlalu, kepolisian yang sudah tahu lokasi Peter mengirim pasukan bersenjata lengkap. Mereka menyerbu penginapan, namun lagi-lagi mereka terlambat. Mereka menemukan mayat Peter dan Dite. Dari yang terlihat, sepertinya Peter membunuh Dite lalu ia bundir. Di sana juga ditemukan sebuah kapak. Di tempat lain, Axel menemui Lee yang sedang bermain dengan temannya. Axel adalah sosok ayah bagi Naya sehingga sudah menganggap Lee sebagai cucunya sendiri. Axel menemui Lee untuk memberitahu kalau Naya meninggal. Sementara itu, tentunya Hess juga menyesali kematian Naya, apalagi ia pikir jika ia tetap bersama Naya saat itu mungkin sekarang ia masih hidup. Keesokan harinya, Hess mendatangi rapat yang dipimpin Ezra. Ezra menjelaskan dari kapak yang ditemukan di lokasi sesuai dengan luka yang membunuh Zara. Sandra memberitahu kalau ponsel Peter dan Dite masih belum ditemukan. Sandra sudah memeriksa komputer Peter dan menemukan bukti kalau Peter sangat terobsesi pada Dite. Namun Sandra tidak menemukan foto Andreas atau Zara. Ezra ingin menjadikan Peter sebagai pelaku pembunuhan Emma, Zara, Andreas, dan Dite. It wasn't him. I think it was someone else who did it. Namun Hess pikir kalau Peter bukan pelakunya. Saat Peter membantai orang-orang di lembaga bantuan hukum bersifat impulsif. Namun penguntitan yang dilakukan pada korban lain sangat teliti dan berhati-hati. Lagi pula, kenapa Peter membunuh Dite dengan kapak jika ia memiliki senapan? Walau belum ditutup secara resmi, Ezra ingin kepolisian untuk mencari hubungan Peter dengan korban lainnya. Kemudian Hess ditunjukkan video yang dikirim stalker pada Naya. Ezra berkata jika ia tahu kalau Naya menjadi target stalker, ia akan mencabut Naya dari tim. Hess ditanya apa ia mengetahui ini dan ia berbohong dengan membantahnya. Ezra meminta Hess untuk mengambil cuti. Ezra menganggap kematian Naya mempengaruhi kinerja Hess dan sebaiknya dikeluarkan dari tim. Ezra juga meminta Hess untuk memberikan barang-barang Naya pada Lee. Di saat yang sama, Mary dan Signe ke kantor polisi. Mary berbicara dengan Ezra. Ezra menjelaskan kalau kepolisian bisa menghubungkan Zara, Andreas, dan Dite yang bertemu di lembaga bantuan hukum saat mengurus perceraian. Namun Ezra belum menemukan hubungannya pada Emma. Sementara itu, saat di dalam mobil, Hess memeriksa barang-barang Naya. Ternyata salah satunya adalah berkas dari Axel tentang kasus dari 30 tahun yang lalu. Awalnya Hess tidak tertarik, namun ia melihat kalau ternyata pelakunya menggunakan hitungan petak umpet untuk menarik korbannya. Kemudian Hess ke rumah Naya, namun yang ia temukan adalah Axel. Hess memberikan barang Naya dan bertanya apa Lee ada di sini, namun Axel membantahnya. Kemudian Hess ke hotel dan ternyata Lee ada di sini. Lee sudah menganggap Hess sebagai figur ayah baginya. Naya adalah satu-satunya keluarga Lee. Lee tidak ingin tinggal bersama Axel dan bertanya apa ia boleh tinggal bersama Hess. Hess tidak menolaknya, namun ia pikir Lee butuh keluarga asli. Namun walau begitu, Hess masih memilih untuk membawa Lee ke tempat Axel. Kemudian Hess kembali memeriksa hasil forensik di tempat kematian Peter dan Dite. Hess memeriksanya semalaman. Kemudian ia menelepon pemimpin forensik yang memeriksa mayat Peter dan Dite. Kepala belakang Peter hancur karena Peter menembakkan senapan di kepalanya sendiri. Hess pikir ada kemungkinan ada orang yang memukul bagian kepala Peter dengan kapak. Kemudian ia membunuh Dite dengan kapak yang sama. Lalu orang itu menembak Peter agar terlihat seolah Peter bundir. Hess yakin kalau Peter bukanlah stalker yang ia buru, dan stalker yang asli malah membuat Peter menjadi kambing hitam. Hal itu tidak mustahil sehingga Hess harus mencari buktinya. Kemudian Hess memeriksa semua rekaman yang bisa diperiksa. Saat Naya kesakitan di jalan, ada sebuah mobil yang lewat. Yang terekam CCTV hanyalah bagian bawah mobil sehingga sulit diidentifikasi. Keesokan harinya Hess kembali ke lokasi pembunuhan. Darah hanya ditemukan di pusat restoran, tapi juga ada sedikit darah di pintu depan. Karena ini adalah tempat umum, ada banyak sidik jari di sini. Hess tak menemukan petunjuk di penginapan sehingga ia memeriksa warga di sekitar penginapan. Hess tidak tahu apa yang ia cari sehingga hanya bertanya apa ia menemukan hal yang aneh. Pria ini menjawab kalau ia tak melihat ada yang aneh di penginapan. But there was a car parked further down the road. It wasn't up here, it was here at our gate. Namun di hari itu ada sebuah mobil asing yang parkir cukup lama dekat dengan gerbangnya. Alasan ia mengingatnya karena mobil itu parkir di dekat rumahnya. Hess menunjukkan foto mobil dari CCTV, namun karena itu hanya bagian bawahnya, pria ini tidak bisa mengenalinya. Namun ia memiliki kamera pengawas dan mungkin bisa diperiksa.
Kemudian Hess menghubungi Sandra. Hess ingin Sandra membandingkan mobil yang ada di CCTV saat Naya ditembak dengan mobil yang diparkir di sekitar penginapan. Fotonya kurang jelas sehingga sulit identifikasi. Hess meminta Sandra untuk mencari informasi mengenai pemilik mobil ini. Sementara itu, Mary dan keluarganya memeriksa storage unit tempat mereka menyimpan barang-barang Emma. Karena kamar Emma akan dicat untuk sementara barang-barangnya disimpan di sini. Thor menemukan sebuah topi milik Emma. Stay gold, girl. Where did you get that from? Yeah, I don't know either. Biasanya di topi akan ditulis nama. Namun Emma ingin ditulis dengan kata Stay Gold Girl. Kembali ke tempat Hess menemui Sandra, namun Sandra belum menemukan pemilik mobil yang Hess minta cari. Di saat yang sama, Ezra menegurnya karena ia jelas-jelas meminta Hess mengambil cuti. Hess menjelaskan kalau Peter dan Dite tidak sendirian di penginapan, dan orang itulah yang membunuh mereka. Hess yakin kalau Peter tidak membunuh Emma. Namun Ezra menjelaskan hasil DNA dari kapak ditemukan darah Emma. Artinya itu adalah kapak yang sama. Hess pikir kapak itu bisa saja sengaja diletakkan di sana oleh pelaku sebenarnya. Apalagi Hess belum tahu apa yang menghubungkan Peter dengan Emma. Namun Sandra memberitahu kalau ternyata Peter adalah asisten pelatih klub bola milik Emma. Hess pikir ini hanyalah kebetulan. Menurutnya, Ezra hanya ingin menutup kasus ini secepatnya agar bisa mendapatkan promosi. Lalu Hess memeriksa rekaman pelaku pembunuhan 30 tahun yang lalu yang telah ditangkap. Pelaku dari 30 tahun yang lalu adalah pria bernama Stahl. Tak lama kemudian Sandra datang. Hess menjelaskan kalau Stahl tidak ditangkap melainkan menyerahkan diri. Sandra bingung apa hubungannya dengan kasus di masa sekarang. Hess sendiri belum tahu, namun dia pikir mungkin ada hubungannya karena Stahl sama-sama menggunakan hitungan mundur petak umpet. Bahkan Stahl mengetahui nyanyian yang sama. Counting to one, counting to two. Kemudian Hess dan Sandra menemui Axel. Hess bertanya tentang kasus Stahl 30 tahun yang lalu. Hess yakin kalau kasus dari 30 tahun yang lalu ini berhubungan dengan kasus stalker di masa sekarang namun belum tahu apa. Axel tidak membantu sehingga Hess akan memeriksa berkas lebih lengkap dari kasus itu. Tentunya berkas ini sangat banyak dan kebanyakan masih manual. Stahl menculik 3 anak. Ia menyekap mereka lalu dibunuh. Saat melihat foto korban, Hess sadar kalau Stahl menaruh korbannya di sarang burung besar yang ia buat. Di masa sekarang, orang yang dibunuh seperti ini hanya Emma dan Zara. Artinya, stalker ini terinspirasi dari Stahl dan mengetahui tentang kasus ini. Namun masalahnya, informasi mengenai bagaimana korban ditemukan tidak dipublikasikan. Artinya, stalker ini pasti mengetahui Stahl atau kasus ini. Hess dan Sandra memeriksanya seharian. Hess menemukan informasi kalau Stahl tidak mungkin melakukan aksinya sendirian. Ia pasti memiliki kaki tangan dan orang itu tak pernah ditemukan. Orang yang dicurigai pertama adalah istrinya. Namun istri Stahl meninggal 9 tahun yang lalu sehingga pasti bukan ia pelakunya. Dan tersangka lainnya adalah tetangganya kan hanya ia yang membela Stahl. Dan yang terakhir adalah guru di awal film yang bernama Bjarke. Hess pikir mungkin kaki tangan Stahl yang lolos inilah yang menjadi stalker di masa sekarang. Di saat yang sama, Axel menelepon. Ia memberitahu karena kasus ini sangat besar, kepolisian melakukan tes DNA yang saat itu masih belum tersedia di Denmark sehingga harus dikirim ke Inggris. Hasilnya ada di sini dan dari data ini mungkin mereka bisa mencocokkannya dengan DNA yang ditemukan di masa sekarang. Keesokan harinya, Ezra memanggil Hess karena ia meminta DNA di belakang Ezra. As far as I know, the perpetrator confessed and the case was solved. Ezra tahu tentang kasus itu. Setahunya, kasus itu ditutup karena Stahl menyerahkan diri. Namun yang diburu Hess bukanlah Stahl, melainkan orang yang membantu Stahl yang berhasil lolos. Stahl berkata kalau ia menaruh pakaian korban terakhir di gudangnya. Namun saat polisi memeriksanya, pakaian itu sudah tidak ada. Artinya ada orang yang membantu Stahl membersihkan jejaknya. Hess yakin kalau Peter bukan pelakunya, karena tindakannya impulsif dan gegabah sementara stalker yang asli pintar dan teliti. Sandra mendukung Hess karena yang ia katakan masuk akal. Namun masalahnya semua yang Hess katakan hanyalah firasat dan tidak dilengkapi dengan bukti. Kemudian Ezra mengajak Hess ke ruangannya. Menurut Ezra, karena hubungan Hess yang dekat dengan Naya saat ini ia sangat sedih. Ezra merasa Hess tidak berada di dalam kapasitas yang baik. Ezra mengeluarkan Hess dari kasus ini dan juga diskors. Sehingga Ezra meminta Hess menyerahkan pistolnya. Walau Hess dikeluarkan dari kasus ini, namun tentunya ia tak akan menyerah. Sementara itu, Mary sedang bersama Sine.
Setelah mengecat kamar Emma, ia berencana untuk menjual rumah ini. Namun masalahnya ia masih kesulitan untuk move on. Mary diberitahu kalau pembunuh Emma adalah Peter, namun ia masih belum puas. Signe pikir mungkin ini masih baru penyesuaian karena Mary sudah bersedih selama 2 tahun lamanya. Di tempat lain, Hess menemui Bjarke, guru yang menemani para murid SD ke hutan di awal series. Bjarke menjelaskan kalau semua orang di sini tahu tentang kasus Stahl. Bahkan anak Stahl juga adalah murid Bjarke. Anak dan istri Stahl harus pindah rumah bahkan mengganti nama mereka. Bjarke menjelaskan waktu itu ada yang memiliki konspirasi teori kalau Stahl hanyalah bagian kecil dari jaringan yang lebih besar. Tentunya tuduhan ini tak terbukti. Everybody around here knows it. At least those who attended this school. Hess bertanya tentang nyanyian hitungan petak umpet apa Bjarke tahu sesuatu. Bjarke menjawab kalau semua orang di sekitar sini tahu nyanyian itu. Dan pertanyaan terakhir Hess adalah di sekitar lokasi mayat ditemukan ada seekor anak burung kukuk yang disalib. Bjarke menjawab ia tidak tahu siapa yang melakukannya. Kemudian Hess menemui tetangga Stahl yang bernama Madison. Madison adalah satu-satunya orang yang membela Stahl setidaknya sampai ia mengaku. Madison tidak melihat ada yang aneh pada Stahl karena mereka adalah teman pengamat burung bersama. Selama bertahun-tahun orang-orang mengira kalau Madison bekerja sama dengan Stahl namun ia membantahnya. Madison pikir kalau Stahl melakukannya sendirian karena ia tak bisa membayangkan ada orang yang akan membantunya. Ternyata orang yang percaya kalau Stahl adalah bagian dari konspirasi pemuja iblis adalah Madison. Kembali ke tempat Mary. Mary mengembalikan beberapa furnitur ke kamar Emma. Dari bawah radiator, ia menemukan sebuah surat bertuliskan Stay Gold Girl dari Roy. Ingat, kata Stay Gold Girl ditemukan di topi Emma. Melihat surat ini, Mary pikir kalau kekasih pria lebih tua Emma bernama Roy. Kemudian Mary kembali memeriksa komputer dan sosmed Emma. Dari kalender, Mary menemukan kalau Emma memiliki jadwal babysitting di rumah orang bernama Roy. Kemudian Mary pergi ke alamat yang ada di sana namun tak ada yang menjawabnya. Ia memeriksa bagian belakang rumah namun tidak melihat siapapun. Di saat yang sama, Signe menelepon Mary. Mary memberitahu Signe kalau ternyata Emma memang memiliki kekasih yang lebih tua darinya. Mary ingat pernah mengantar Emma ke sini. Namun Signe menyarankan Mary untuk tidak masuk begitu saja karena itu artinya ia telah menerobos. Kemudian Mary pulang sesuai dengan arahan Signe. Tak lama kemudian Signe juga datang. Mary menemukan sosial media Roy dan ternyata Roy adalah suami Signe. Kemudian Signe menyerang Mary dengan taser. Sementara itu, Hess bertemu dengan Sandra. Sandra memberitahu kalau DNA Stahl dari 30 tahun yang lalu ditemukan di bawah kuku Emma. Hess pikir itu mustahil karena Stahl sudah lama meninggal. Namun Sandra memberitahu kalau DNA yang ditemukan berasal dari seorang wanita. But then it has to be his daughter, Tia. Artinya orang itu adalah anak Stahl yang bernama Thea. Kemudian Hess kembali menemui Bjarke. Hess ingin tahu apa yang Bjarke tahu tentang anak Stahl. Bjarke menjelaskan kalau Thea adalah salah satu anak yang ia bawa ke hutan di awal series. Ia adalah anak yang ceria dan sangat menyukai alam terutama burung. Saat mayat korban ditemukan, Thea memiliki reaksi yang aneh seolah ia sudah tahu kalau Stahl membunuh korban. Bjarke pikir orang yang menyalip anak burung kukuk adalah Thea. Hess ingin Bjarke memberitahu semua yang ia tahu. Ternyata setelah Stahl meninggal di penjara, istri dan anak Stahl keluar kota. Kini prioritas kepolisian adalah untuk mencari di mana Thea karena mereka belum tahu kalau itu adalah Signe. Namun setelah pencarian panjang, akhirnya Sandra menemukan kalau Thea merubah namanya menjadi Signe. Kemudian Hess pergi ke panti asuhan. Ternyata setelah ayahnya di penjara, ibu Signe juga menelantarkannya. Biasanya saat Signe sedih, ia akan pergi ke kabin ayahnya dan Hess meminta alamatnya. Di saat yang sama, Sandra menelpon Hess. Ia memberitahu kalau identitas Signe sudah diketahui. Ternyata Signe bekerja sebagai terapis di lembaga bantuan hukum. Itulah bagaimana Signe bisa memiliki semua informasi korbannya termasuk alamat dan nomor teleponnya. Kemudian Sandra dan Ersa pergi ke rumah Signe dan tentunya tidak bisa menemukannya. Namun Sandra menemukan kalau 2 tahun yang lalu Signe dan keluarganya mengalami kecelakaan kendaraan. Suami dan kedua anaknya meninggal. Signe mengaku kalau kecelakaan itu karena Signe dan suaminya bertengkar karena suaminya ingin bercerai. Sementara itu, saat ini Mary sedang ditahan oleh Signe. Anak Mary menelpon Signe mencari Mary. Tentunya Signe berbohong dengan berkata kalau ia tak melihat Mary. Signe meminta maaf karena akhirnya menjadi seperti ini padahal hubungan mereka baik. Signe menjelaskan kalau ia terpaksa melakukannya karena Emma menghancurkan hidupnya. Hidup Signe bahagia bersama suami dan kedua anaknya.
Namun semuanya berubah setelah suami Signe berselingkuh dengan Emma. Karena Mary sudah terlanjur mengetahui identitasnya, Signe terpaksa harus membunuhnya. Signe mencabut lakban Mary. Mary pikir ia dan Signe saling mengenal dan sudah menjadi sahabat. Mary yakin kalau Signe masih memiliki jalan untuk kembali. Namun Signe menjawab kalau ternyata alasan ia mau berteman dengan Mary adalah untuk menikmati kesengsaraan Mary atas meninggalnya Emma. Kemudian Signe kembali menutup mulut Mary dengan lakban. Sementara itu, Hess sudah sampai di sekitar lokasi kabin Signe. Karena di sini tidak ada sinyal, ia tak bisa menemukan alamat yang tepat sehingga melanjutkannya dengan berjalan kaki. Sementara itu, Signe berencana mengeksekusi Mary. Namun di saat yang sama, Hess menemukan kabin dan membunyikan bel. Signe melempar Mary ke kolam renang yang kosong kemudian meninggalkannya. Kemudian Signe menemui Hess yang menanyakan alamat. Hess dan Signe tak pernah bertemu sehingga ia tak tahu kalau orang yang ia cari ada di depannya. Signe berbohong dengan berkata kalau ia hanyalah orang yang menyewa kabin untuk berlibur. Namun Hess mencurigai Signe sehingga ia ingin memeriksa kabin. Hess menjelaskan kalau ada kasus yang ia selidiki yang berhubungan dengan pemilik kabin ini. Hess masih mencurigai Signe sehingga meminta untuk ditunjukkan KTP-nya. Tentu Signe mengulur waktu dengan berkata kalau ia tidak bisa menemukan dompetnya. Kemudian Signe menyerang dengan kapak dan berhasil melukai paha Hess. Namun Hess berhasil melarikan diri dengan sisa kekuatannya. Dari bawah kolam renang, Mary bisa mendengar ada orang lain selain Signe. Prioritas Signe sekarang adalah Hess sehingga ia mengejar Hess. Mary memanfaatkan ini untuk membebaskan ikatannya. Sementara itu, karena Hess berlari sambil menahan luka, ia tak bisa berlari cukup jauh. Hess tidak bisa lari lagi sehingga ia memilih untuk bersembunyi di rawa. Hess tak bisa hanya diam sehingga ia juga terus berjalan. Ada beberapa burung yang terbang sehingga Signe menyadari lokasi Hess. Tahu Signe akan datang, Hess bersembunyi di bawah dermaga. Signe menyadari Hess sehingga memeriksa dermaga. Hess bersembunyi di bawah air agar tidak ketahuan. Sebenarnya Signe tidak tahu lokasi Hess berada. Namun Hess sangat kedinginan apalagi ia juga harus menahan rasa sakit. Setelah ia pikir aman, ia ke atas dermaga namun ternyata Signe sudah menunggunya. Signe menyerang Hess dan mencoba membuatnya tenggelam. Hess terlalu lelah dan kehilangan banyak darah untuk melawan. Namun untungnya Mary berhasil melepaskan diri dan menusuk Signe di bahunya. Tentunya ini tak cukup sehingga Mary menusuk perut Signe berkali-kali sebagaimana Signe membunuh Emma. Mary datang tepat waktu sehingga Hess berhasil selamat. Maju 2 minggu kemudian, kondisi Hess sudah stabil. Ia mulai menerima kepergian Naya. Hess menunjukkan Lee sebuah apartemen. Ia membeli rumah di Copenhagen karena Hess akan keluar dari Europol dan akan settle di Denmark. Sehingga jika Lee ingin menemuinya, ia bebas datang ke sini dan dengan begitu series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema film ini adalah crime mystery whodunit. Series ini menghubungkan kasus yang berbeda selama 30 tahun. Serial killer berkeliaran dan terjadi adu kejar-kejaran antara kepolisian dan pelaku. Gak ada yang spesial namun tetap menarik, jadi untuk tema Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah logika. Yang paling aneh di series ini adalah tindakan Naya yang walau detektif senior namun memasuki situasi berbahaya sendirian. Ia harusnya menunggu bantuan datang atau setidaknya menunggu di luar. Hal ini mengarahkan Naya pada kematiannya sendiri yang menurut Mimin gak perlu. Yang kedua adalah logika Mary. Di sepanjang cerita, Mary digambarkan selalu kooperatif dengan kepolisian. Namun giliran ia menemukan lokasi Roy, ia malah datang sendirian tidak sesuai dengan karakternya. Yang ketiga adalah latar waktu di series ini nggak begitu dijelasin. Tapi sepenangkapan Mimin, Signe stalking Zara, Andreas, dan Dite di waktu yang sama. Menurut Mimin, nggak make sense Signe bisa mengikuti 3 orang sekaligus dan masih harus bekerja. Yang keempat adalah motif Signe membunuh. Signe memiliki alasan jelas untuk membunuh Emma. Namun korban selanjutnya dipilih karena tukang selingkuh dan merusak keluarga. Jika jiwa psikopat Signe sudah ada dari ia kecil dengan digambarkan ia yang menyalip anak burung kukuk, menurut Mimin jiwa psikopat Signe muncul setelah membunuh Emma tidak masuk akal. Karena Signe berperan seolah menjadi orang baik dengan menghukum tukang selingkuh namun yang ia lakukan adalah menyiksa korban. Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 6/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di film ini adalah ternyata pelakunya adalah Signe. Signe menjadi sahabat Mary agar bisa menikmati penderitaan keluarga Emma. Buat Mimin, jujur twist ini nggak begitu ngagetin.
Dari awal, Shine adalah karakter sampingan yang terlalu banyak nongol. Begitu tahu kalau Stahl punya anak perempuan, Mimin langsung assume kalau itu adalah Shine. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 8/10. Yang keempat adalah ending. Ending series ini walau pelakunya ditemukan, tapi menurut Mimin masih anti klimaks. Mimin paling gak suka kalau ada serial killer yang pas ketahuan langsung mati gitu aja. Shine sudah membunuh 5 orang, tapi giliran ketahuan langsung mati dibunuh. Mimin gak suka endingnya, jadi untuk ending Mimin kasih rating 7/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin suka series crime mystery gelap kayak gini, tapi Mimin lebih suka kalau ada detektif yang cerdas dan pemecahannya juga baik. Kalau CS ini penyelesaiannya kebanyakan feeling tapi kebetulan aja bener. Twistnya Mimin suka tapi endingnya kurang. Masih sangat layak ditonton, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating The Chestnut Man Hide and Seek tahun 2026 adalah 7,8. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.